Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu tunggal bernama Go-eun yang tengah sibuk bekerja di sebuah butik sebagai desainer gaun pengantin. Dia adalah seorang pekerja keras yang sangat diandalkan oleh pemilik butik dan sekaligus merupakan sahabat baiknya. Setelah menerima telepon dari anaknya yang bernama Sora, Go-eun segera menjemput anaknya di sekolah. Di dalam mobil, Go-eun menasihati Sora agar selalu membawa payung ketika musim hujan, sebelum akhirnya dia diantar ke gedung akademi, tempat di mana dia berlatih balet. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Sora yang datang terlambat tidak ikut berlatih dan lebih memilih untuk menghindar dari teman-temannya saat mereka pulang. Sora bersembunyi di ruang taekwondo yang akhirnya bertemu dengan sang pelatih dan meminta izin untuk diam di sana sampai ibunya datang untuk menjemput. Go-eun mengajak Sora ke rumah temannya yang akan membayar utang sebelum akhirnya mereka pulang ke rumahnya. Jumlah uang yang diterima Go-eun ternyata tidak sedikit, hingga Go-eun menawarkan Sora akan membelikan apa saja yang menjadi keinginan putrinya. Sora kemudian meminta pada ibunya untuk membeli sebuah video game keluaran terbaru. Walaupun dengan nada lugu, Sora menyinggung TV mereka yang jelek. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Go-eun langsung pesan secara online untuk membelikan Sora TV yang baru saat itu juga. Karena sibuk bekerja, Go-eun kurang memperhatikan kehidupan putrinya. Itulah yang menyebabkan putrinya terlihat ketus di beberapa kesempatan ketika mereka sedang bersama. Namun untungnya Go-eun mempunyai ipar yang baik hati dan sangat peduli pada Sora. Kehadirannya sangat membantu ketika dikala dirinya tengah sibuk dan terdesak urusan pekerjaannya. Di suatu hari, Go-eun mengajak kakak lelakinya untuk datang ke sebuah showroom mobil untuk membeli sebuah mobil yang baru. Itu adalah hadiah dari Go-eun untuk kakaknya yang berhasil promosi jabatan yang baru di kantornya. Bingung dengan sikap adiknya, dia menolak tawaran sebelum akhirnya dia kembali bekerja. Karena gagal memberi hadiah untuk sang kakak, Go-eun kembali bekerja di mana dia bertemu dengan sepasang kekasih yang tertarik dengan gaun pengantin rancangannya. Dengan nada halus, Go-eun menolak penawarannya dan berkata bahwa gaun itu telah menjadi milik seseorang yang ternyata desain itu dibuat secara khusus untuk putrinya Sora. Sepulangnya ke rumah, Go-eun menasihati Sora untuk selalu memakan buah dan sayuran demi menjaga kesehatannya. Sora bertanya pada sang ibu kenapa pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Sambil tersenyum, Go-eun menjawab bahwa ia hanya ingin melihat putri kecilnya itu. Saat mereka mengobrol, Go-eun baru mengetahui bahwa pihak sekolah akan mengadakan piknik bersama di suatu tempat. Betapa terpukulnya Go-eun mendengar bahwa Sora akan menyiapkan semua keperluannya sendiri, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta itu menggambarkan bahwa Go-eun sangat sibuk dengan pekerjaannya, sampai sering tidak mengetahui kegiatan apa yang dikerjakan oleh putrinya. Untuk menebus kesalahannya, Go-eun mengambil langkah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dia rela begadang semalaman untuk menyiapkan bekal spesial untuk putri tercintanya. Keesokan harinya hujan deras turun dan menjadi batal acara piknik Sora. Usaha yang telah disiapkan tidak mau menjadi sia-sia. Sang ibu mengajak Sora pergi ke pantai di mana di situ kabarnya sedang tidak hujan. Benar saja cuaca di sana sangat cerah, yang akhirnya mereka menghabiskan waktu yang luar biasa bersama. Suatu hari, kakaknya yang tinggal di luar negeri pulang ke Korea untuk memperingati hari kematian ibu mereka. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Go-eun terlihat berkeringat dan pandangannya menjadi kabur sebelum akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Go-eun sudah lama mengidap kanker lambung. Go-eun sendiri menyembunyikan pada siapapun tentang hal itu. Di dalam mobil, Go-eun meminta maaf karena sudah menjadi adik yang merepotkan buat kakak-kakaknya. Mendengar itu, kakaknya menjadi semakin sedih karena pada dasarnya penderita kanker itu tidak bisa disembuhkan. Sora yang tidak mengetahui apa-apa tentang ibunya bersekolah seperti biasanya. Dia melihat pelatih taekwondo tempo hari yang sedang membagikan brosur pada murid lainnya. Sora menyarankan untuk membagikan brosur menggunakan permen supaya anak-anak tertarik untuk mengambil brosur miliknya. Ketika jam istirahat, Sora lebih memilih menyendiri dan menghindar dari teman-temannya, terutama pada Gina, teman latihan balet Sora. Di saat itu juga Gina dengan sengaja meminum susu milik Sora.
di mana Sora sangat tidak nyaman jika sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan kebersihan harus berbagi bersama orang lain. Tidak terima dirinya disebut penakut dan tidak berani melawan, Sora kemudian menghampiri Kina dan menumpahkan susu bekasnya ke makanan milik Kina, yang pada akhirnya mereka bertengkar. Dengan kejadian itu, guru Sora memanggil Go-eun untuk menjelaskan situasinya, yang ternyata itu bukan kali pertama mereka bertengkar. Beberapa minggu yang lalu Kina mengambil minum milik Sora tanpa seizin Sora. Sora yang melihat itu menyebutnya sebagai pengemis, hingga akhirnya Kina diajak oleh teman sekelasnya. Sejak saat itu, Sora dan Kina tidak pernah mau menjadi akur. Go-eun sangat menyesal dengan sikap putrinya itu. Namun di saat yang sama, Go-eun sadar bahwa itu adalah kesalahan dirinya karena belum bisa mendidik putrinya dengan baik. Seperti biasa, Sora menghabiskan waktu di ruang taekwondo, alih-alih berlatih taekwondo bersama teman-temannya. Sora bercerita pada pelatih taekwondo tentang ibunya yang dipanggil ke sekolah karena insiden pertengkarannya dengan Kina, teman kelas Sora. Sora bertanya apa yang akan terjadi jika sudah seperti itu. Pelatih menjelaskan apapun yang terjadi, Sora harus menerimanya. Jika memang salah, kemungkinan ibunya akan marah. Setibanya di rumah, Sora mendengar ibunya yang sedang mual kesakitan di toilet. Go-eun tetap tegar dan terus menyembunyikan rasa sakitnya itu terhadap Sora. Di malam harinya, Sora heran dan menanyakan tentang tidak marahnya ibu terhadapnya. Dengan sabar dan penuh kecintaan, Go-eun mengajarkan pada putrinya tentang berbagi dan pertemanan. Sora masih enggan dan berpikir bahwa berbagi makanan itu merupakan sesuatu yang jorok, dan ia tidak mau melakukan hal itu. Go-eun mengarahkan agar Sora harus mau berbagi makan dengan teman-temannya, karena kelak Sora juga akan hidup bersama dan harus berbagi dengan pasangannya di suatu waktu nanti. Sora malah berkata bahwa ia hanya mau hidup seorang diri. Go-eun masih berusaha menjelaskan bahwa seorang ibu dia tidak terus bisa menemaninya hingga dewasa nanti. Sora menampik dan berkata bahwa ia mampu hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain, bahkan terhadap ibunya sendiri. Go-eun termenung dan hanya bisa mengingat bahwa dia tidak pernah ada waktu untuk putri kecilnya itu, dan lebih terpukul lagi ketika Go-eun mendengar bahwa pipinya lebih perhatian terhadapnya dibanding dengan ibunya sendiri. Mendengar itu membuat Go-eun marah dan membentak Sora hingga akhirnya meninggalkan Sora sendiri. Sadar bahwa momen bersama putrinya tidak mungkin akan bertahan lama, Go-eun menghampiri Sora. Tak disangka Go-eun malah mendengar permintaan maaf putrinya dan berkata bahwa ia ingin selalu bersama ibunya sampai dewasa nanti. Mendengar itu, Go-eun sejadi-jadinya menangis dan kemudian memeluk erat Sora, karena ia berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena kondisi yang memang tidak mengizinkan akan hal itu. Suatu hari Go-eun mengetahui bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet, melainkan dia pergi ke ruang taekwondo untuk menunggu latihan baletnya selesai. Di malam harinya, Sora bercerita terhadap ibunya bahwa ia tak mau mengikuti kelas balet karena di situ ada Kina. Go-eun mencoba menasihati putrinya dengan berkata bahwa hidup pasti selalu ada masa sulit, namun kita harus tetap bisa melewatinya. Go-eun menyarankan kepada Sora untuk mengundang semua teman kelasnya ke pesta ulang tahunnya untuk memperbaiki pertemanan di antara mereka. Namun Sora belum cukup berani untuk mengundang temannya setelah apa yang terjadi selama ini. Tak mau putrinya larut dalam kesedihan, Go-eun dengan kasih sayangnya berusaha menghibur Sora di hari spesialnya itu. Tak lupa juga Go-eun telah menyiapkan sebuah sepeda untuk hadiah ulang tahun Sora. Dengan kondisi Go-eun sekarang, ia meminta Sora untuk berlatih sepeda di hari itu juga. Namun Sora mengeluh karena sepeda yang dipakainya terlalu besar. Go-eun menjelaskan itu agar sepedanya bisa dipakai lagi di tahun depan. Sora bertanya mengapa ia tak belajar sepedanya di tahun depan saja. Go-eun hanya bisa diam dan kemudian membujuk Sora untuk mencoba berlatih lagi. Namun di saat itu Go-eun terjatuh lemas dan kedapatan mengkonsumsi obat-obatan yang cukup banyak. Sora baru menyadari bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Di pagi harinya Sora berangkat sekolah dengan rasa kekhawatiran terhadap kondisi sang ibu. Di malam harinya Sora seperti biasa meminta sang bibi untuk mengantarkan dirinya pulang. Dan di perjalanan pulang Sora bertanya tentang kondisi ibunya yang beberapa hari ini terlihat tidak baik-baik saja. Bibinya menjawab bahwa ibu Sora memang sedang dalam kondisi sakit, tapi dia akan baik-baik saja. Sora yang menyadari bahwa bibinya tengah berbohong, meminta bibinya untuk jujur tentang kondisi sang ibu. Seberapa jauh ibunya akan bertahan? Bibi Sora menjawab bahwa ia tidak tahu pasti, namun yang jelas ibu Sora merupakan sosok wanita yang tangguh
dan semua akan baik-baik saja. Obrolan mereka diakhiri dengan permohonan Sora untuk tidak menceritakan tentang hal ini terhadap ibunya, karena ia tak ingin ibunya semakin menderita. Di keesokan harinya, Sora mengurus semuanya sendiri dan pura-pura tidak mendengar rintik sakit dari sang ibu di toilet. Sora berusaha menahan, namun kasih sayang dan kesedihannya tetap membuat air matanya mengalir karena besar cintanya terhadap sang ibu. Suatu waktu, Sora meminta menemani ibunya ketika bekerja. Dia menolak untuk tidur karena dia ingin memandang wajah ibunya lebih lama. Ketika mereka sedang mengobrol, Sora bertanya mengapa dulu ibunya tidak memakai gaun pengantin ketika menikah. Go-un menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena mendiang ayahnya tidak mempunyai cukup banyak uang. Kemudian Sora menyarankan untuk memakai gaun pengantin, di mana dia akan berperan sebagai mendiang ayahnya untuk melengkapi kenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh sang ibu. Kakak Go-un terlihat menangis terharu ketika memperhatikan mereka dari luar gedung. Keharmonisan dengan sang ibu belum bisa membuat hati Sora bergerak untuk mau dekat dengan teman latihan baletnya. Di taman, Sora bercerita pada pelatih taekwondo mengenai tidak marahnya sang ibu terhadapnya karena masalah tempo hari. Pelatih itu menjawab bahwa Sora harus bersyukur karena mempunyai sosok orang tua yang baik. Kemudian Sora bertanya apakah pelatih pernah pergi ke stasiun radio. Pelatih itu tak menjawab, dia hanya terdiam saat memikirkan pertanyaan dari Sora. Keesokan harinya Sora diantar ibunya pergi ke sekolah. Dia malah meminta untuk bolos karena ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama sang ibu. Ketika mereka telah melakukan banyak hal, Sora tertidur dan bermimpi bahwa ibunya telah meninggalkan dirinya. Dan ketika bangun, Sora langsung memeriksa nafas ibunya, hingga akhirnya dia menulis sebuah surat yang entah apa isinya. Di keesokannya, Go-un meminta pada temannya untuk mencari karyawan baru untuk penggantinya. Go-un mengisyaratkan bahwa ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar itu membuat temannya hanya bisa diam, sampai akhirnya ia pergi dan ikut bersedih dengan kondisi Go-un sekarang. Ketika keluarga mereka sedang makan bersama, Sora terlihat berselisih dengan sepupunya. Hal itu terjadi karena Sora tidak mau memakan sesuatu yang telah disentuh oleh orang lain. Seketika itu Go-un membawa putrinya untuk pulang dan kemudian memarahi Sora. Hal itu dilakukan karena ia takut bahwa Sora akan dijauhi oleh orang lain hanya karena masalah sepele. Ketika ibunya bertanya dengan siapakah kau akan hidup jika terus seperti ini, Sora hanya menangis dan berkata bahwa ia hanya mau hidup bersama ibunya hingga dewasa nanti. Go-un langsung memeluk dan meminta maaf terhadap putrinya itu. Dan di malam itu Go-un yang tidur bersama Sora tiba-tiba tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Sora merenungkan tentang perkataan sang ibu dalam menghadapi sebuah masalah. Di keesokannya ia memulai dengan memberanikan diri untuk hadir di kelas balet bersama teman-temannya. Sora juga berusaha memperbaiki pertemanannya dengan Kina, hingga ia mencoba memberanikan diri untuk meminum minuman bekas temannya sebagai tanda bahwa ia tak takut akan hal tersebut. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kini Sora mempunyai banyak teman. Melihat itu Go-un terkejut sekaligus bahagia saat melihat mereka bersama-sama menjenguk dirinya, karena setidaknya membuat Sora tak kesepian ketika ia pergi suatu saat nanti. Hari-hari pun berlalu. Gaun yang dulu dirancang untuk Sora akhirnya selesai dibuat. Namun di saat itu kondisi Go-un juga semakin memburuk ketika kanker sudah menyebar ke sendi-sendi kepala hingga menyebabkan penglihatan Go-un menjadi kabur. Padahal sebentar lagi Sora akan tampil sebagai penari balet di acara pentas seni. Singkat cerita, Go-un datang ke acara pentas putrinya itu, walaupun sebelumnya Go-un dilarang untuk hadir karena memang kondisinya yang memburuk. Sebelum tampil, teman Go-un memberi sebuah bunga di kostum Sora. Itu merupakan sebuah tanda agar Go-un bisa melihat putrinya dari kejauhan. Walaupun Go-un tidak bisa melihat putrinya dengan jelas, namun dia tetap bersyukur karena bisa melihat putri tercintanya tampil bersama teman-temannya. Setelah ke rumah sakit, Sora menemani sang ibu di tempat tidurnya, di mana dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak tidur. Sora meminta untuk mendengarkan siaran radio sebelum mata terpejam. Apa boleh buat, Sora tak mampu lagi untuk menahan kantuknya dan akhirnya tertidur di pelukan sang ibu. Tak lama dari itu,
terdengar siaran radio yang berkata bahwa mereka mendapat sebuah pesan dari seorang anak, yang ternyata itu adalah Sora. Ternyata pelatih taekwondo berhasil menyampaikan ke stasiun radio, yang pada akhirnya disiarkan ke publik. Surat itu ternyata ucapan permintaan maaf Sora, dan ucapan terima kasih yang sangat besar terhadap ibunya. Dalam surat itu Sora juga berjanji akan belajar hidup mandiri. Pesan terakhirnya adalah sebuah pernyataan bahwa ibunya lah satu-satunya orang yang paling disayangi dan dicintai. Di keesokan harinya, Sora terbangun dan mengetahui bahwa sang ibu telah pergi untuk selamanya. Sora berusaha untuk tidak mempercayai akan hal itu dan melarang dokter yang akan mengambil ibunya. Namun apa boleh buat, itu merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima oleh Sora. Dan pada akhirnya yang kita pelajari dari hidup adalah bagaimana kita menerima keadaan tanpa harus menyalahkan kenyataan. Hari-hari pun berlalu dan kini Sora sudah mulai merelakan kepergian ibunya. Kini dia belajar untuk hidup mandiri dan juga selalu membawa payung di musim hujan. Film pun diakhiri ketika Sora beranjak dewasa dan akan segera menikah. Dia memakai gaun pengantin yang telah disiapkan oleh ibunya. Dan film pun selesai.